Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan membahas materi seminar proposal manajemen sumber daya manusia tentang menyusun teknik analisis data yang sesuai dengan manajer sumber daya manusia. Kelompok kami sendiri dari saya sendiri, Wangiza, lalu ada Aldo Fajar, dan terakhir ada Renego Dwi. Yang pertama yaitu teknik analisis data. Menurut Profesor Dr. Sugiono, menurut beliau teknik analisis data merupakan proses penelitian adalah hal yang sangat sulit sebab butuh kerja keras, cara berpikir yang kreatif, serta wawasan yang cukup tinggi. Menurut Sugiono, dalam teknik analisis data, satu penelitian dengan penilaiannya tidak bisa disamakan, terutama mengenai metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Lalu yang kedua, menurut John Tukey, ahli matematika dari Amerika Serikat. Tukey menyatakan ada beberapa konsep penting yang harus dipahami perihal teknik analisis data. Menurutnya, analisis data sesuai prosedur untuk menganalisis data, teknik untuk menafsirkan hasil dari prosedur tersebut, cara merencanakan teknik pengumpulan data untuk membuat analisisnya lebih mudah, lebih akurat, dan semua mesin dan hasil statistik atau matematika yang berlaku untuk menganalisis data. Yang terakhir dari Profesor Dr. Lexi J. Mulung. Profesor Lexi berpendapat teknik analisis data merupakan kegiatan analisis dalam sebuah penelitian yang dilakukan dengan memeriksa semua data dari instrumen penelitian seperti dokumen, catatan rekaman, hasil tes, dan lain-lain. Dari berbagai pendapat ahli dan pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan menemukan solusi dari permasalahan. Lalu yang selanjutnya ada teknik-teknik dalam menganalisis data. Teknik dalam menganalisis data dibedakan menjadi dua, yaitu teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang tidak dapat diangkakan atau bersifat non-numerik. Teknik analisa data kuantitatif pada umumnya merupakan bahan konseptual suatu permasalahan. Beberapa teknik analisis data kualitatif antara lain, yang pertama analisis konten. Teknik analisis konten diperlukan ketika kita harus memahami keseluruhan tema pada data kualitatif yang kita miliki. Dalam metode penelitian ini kita dapat menerapkan kode warna untuk tema atau ide tertentu. Penguraian data tekstual seperti ini membantu kita menemukan rangkaian data yang paling umum. Yang kedua, analisis naratif. Teknik analisis naratif fokus pada bagaimana suatu ide atau cerita dikomunikasikan kepada seluruh bagian terkait. Metode penelitian ini biasanya digunakan untuk membuat interpretasi tentang penilaian pelanggan, proses operasional, perasaan karyawan terhadap pekerjaannya, dan lain-lain. Teknik analisis data kualitatif naratif dapat membantu kita memahami dan mengembangkan kultur atau budaya suatu organisasi seperti perusahaan. Selain itu juga dapat membantu untuk membuat rencana strategi pemasaran. Yang ketiga, analisis wacana. Selain teknik analisis naratif, teknik analisis wacana juga digunakan untuk menganalisis interaksi orang. Perbedaan keduanya terletak pada fokus. Metode penelitian kualitatif analisis wacana lebih fokus pada konteks sosial di mana komunikasi antara responden dan peneliti terjadi. Data kuantitatif adalah data numerik yang dapat dihitung secara akurat. Salah satu contoh data numerik dalam metode penelitian kualitatif yaitu hasil survei responden. Teknik analisis data kuantitatif pada umumnya menggunakan model matematika, model statistik, dan lain-lain.
beberapa teknik analisis data kualitatif, yaitu analisis deskriptif. Teknik analisis data kuantitatif deskriptif dilakukan ketika kita membuat performa data di masa lalu untuk memperoleh suatu kesimpulan. Teknik analisis data kuantitatif ini digunakan ketika kita berhadapan dengan data dalam volume yang sangat besar seperti data sensus penduduk. Lalu yang kedua, analisis inferensial. Teknik analisis data kuantitatif inferensial menggunakan rumus statistik. Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Tahap-tahap pengolahan data. Teknik pengolahan data terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang harus kita lalui dalam mengolah data yaitu pengumpulan data. Pada tahap ini kita mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Lalu ada penyuntingan atau editing. Yang dimaksud dengan editing dalam analisa data adalah kegiatan memeriksa kelengkapan dan kejelasan pengisian instrumen pengumpulan data seperti daftar pertanyaan yang telah dikembalikan oleh responden. Yang ketiga adalah pengkodean atau coding. Coding dalam penelitian yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dengan memberikan simbol berupa angka pada tiap jawaban responden berdasarkan variabel yang diteliti. Lalu yang terakhir ada tabulasi. Pada tahapan ini kita melakukan entry data, menyusun dan menghitung data yang telah dikodekan ke dalam tabel. Setelah melewati keempat tahap di atas, kita telah melewati tahap awal pengolahan data. Berikutnya kita harus menganalisis dan menafsirkan data tersebut agar dapat dipahami sebagai suatu informasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Aldo Fajar akan menjelaskan langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian. Jadi ada beberapa poin langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Jadi pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, yaitu catatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Terus yang kedua yaitu reduksi data. Menurut Sugiono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Terus yang ketiga yaitu display data. Menurut Amailes dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa peranan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS dalam membentuk karakter siswa SMP negeri di Kabupaten Magelang. Dan yang terakhir yaitu pengambilan kesimpulan. Langkah ketiga dalam analisis dan kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari masalah penelitian. Selanjutnya pada slide terakhir yaitu ada penafsiran hasil analisis. Data yang
sudah dianalisis pada tahap sebelumnya, kemudian harus ditafsirkan. Ketika melakukan penafsiran hasil analisis, wajib memaparkan dengan bukti-bukti hasil analisis yang sudah ada. Untuk itu, kita harus memiliki banyak referensi yang mendukung ketika melakukan penafsiran ini. Tentunya, referensi yang dimaksud ialah berdasarkan data dan juga kajian-kajian terkait dari penelitiannya. Atas dasar itulah, bila kita membaca hasil penelitian seseorang, maka banyak buku referensi yang dirujuk. Hal itu dikarenakan ketika melakukan penafsiran hasil analisis tersebut, kita tidak bisa hanya mengandalkan intuisi dan pengetahuan yang sudah kamu kuasai semata. Kita memerlukan sejumlah referensi terkait yang bisa digunakan untuk menjelaskan secara jelas hasil analisismu. Bila kamu tidak bisa menjelaskan hasil analisismu secara jelas, maka penelitianmu bisa gagal. Sekedar tips sederhana, ketika kita melakukan penafsiran hasil analisis, posisikan diri kita sebagai pembawa atau pembaca awam. Dengan begitu, kita akan memahami cara-cara efektif untuk menjelaskan kepada khalayak awam terkait penelitianmu kelak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.